Selamat pagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudara, lapar dan haus ini adalah dua hal yang bisa memicu seseorang marah, kesal, bahkan mendorong seseorang bisa melakukan hal yang jahat. Lapar dan haus bisa mengganggu perasaan dan pikiran seseorang sehingga dia tidak bisa tenang untuk memikirkan hal-hal yang baik. Lapar dan haus adalah juga penyebab seseorang dapat memiliki ataupun mengidap satu penyakit. Lapar dan haus bisa mendorong seseorang itu tidak bisa bekerja dengan kuat. Jadi lapar dan haus itu adalah kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tetapi Yesus mengatakan melalui firman-Nya pada pagi hari ini, "Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudara, bagaimana kita memahami firman ini? Saya mengajak agar kita bisa memahami firman ini dengan sungguh-sungguh, bahwa orang-orang yang hidup di dalam Kristus itu tidak akan mungkin dipengaruhi pemikirannya untuk berbuat jahat karena hal yang lapar dan haus. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena bahaya daripada lapar dan haus itu bisa menimbulkan banyak dosa. Dan bahaya daripada lapar dan haus itu bisa menimbulkan orang sangat rakus. Mari ingat saudara-saudara, banyak kehidupan manusia di dunia ini ditimbulkan oleh rasa lapar dan haus. Haus akan jabatan, haus akan ketenangan, kesenangan jabatan, haus akan yang lain-lain, haus akan harta dan lain sebagainya, sehingga mereka melakukan apa saja yang bisa mereka lakukan dan mereka kehendaki. Akibatnya apa? Adalah membuat sengsara dirinya sendiri dan juga orang lain. Oleh karena itu, mari kita hidup di dalam Kristus agar lapar dan haus tidak akan mempengaruhi dan mengganggu jiwa kita untuk melakukan hal yang baik. Ini bisa kita laksanakan di dalam hidup kita adalah jika kita ada di dalam Kristus. Orang-orang yang di dalam Kristus itu, meskipun mereka mengalami satu kesengsaraan dalam kehidupannya, mereka tetap bisa bersuka cita. Ingat Rasul Paulus, bahkan di dalam penjara sekalipun dia mengajak mereka yang mengikut dia agar mereka tetap bersuka cita dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita tetap hidup di dalam Kristus, supaya kita jangan lagi melakukan sesuatu karena didorong oleh rasa lapar dan haus. Memang kita harus akui, dalam perjalanan kita di dunia ini, pasti kita akan merasakan lapar dan haus. Tetapi jika kita katakan, "Ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran saya, jika pada saat saya lapar dan haus, tidak akan melakukan hal-hal yang bukan kamu kehendaki. Tetapi meskipun saya lapar dan haus, tetapi saya tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki." Kiranya Tuhan menguatkan kita, mari kita tetap datang kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, puaskan kami dalam kehidupan kami, di dalam iman kami, agar rasa lapar dan haus
tidak akan menguasai jiwa kami untuk melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Tetapi meskipun rasa lapar dan haus itu kami lalui dalam kehidupan kami, namun iman kami, percaya kami, kekuatan kami, segala tenaga kami hanya berserah kepada Tuhan. Agar senantiasa apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, itu sajalah yang kami lakukan. Kuatkan kami sepanjang hari ini dalam perjalanan hidup kami, baik menghadapi lapar dan haus, karena Tuhan adalah kekuatan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.